Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, hari ini kita akan mulai sesi tambahan online untuk materi pelajaran bahasa Inggris dalam rangka untuk mempersiapkan datangnya ujian UPK. Para santri sekalian perhatikan bahwasanya secara asal tidak ada tambahan materi baru, tidak ada tambahan penjelasan baru untuk menghadapi UPK, sehingga hukum asalnya adalah silahkan kalian dibaca-baca lagi materi yang sudah kami berikan ketika di kelas, baik dari buku catatan ataupun dari buku paket ya, terutama rangkuman yang sudah saya berikan kemarin di buku catatan itu silahkan dipelajari, silahkan dikenali, dan silahkan dikuasai. Materinya ada berapa, dipelajari, dikenali, dikuasai. Kemudian soal-soalnya ada berapa jenis, dipelajari, dikenali, dikuasai. Kemudian tips cara mengerjakan soalnya juga silakan dipelajari. Hanya saja untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan satu tambahan baru yang semoga ini bisa membantu kalian ketika menghadapi UPK yang akan datang, yaitu berkaitan dengan soal-soal yang tidak bisa kita kenali. Kemarin ketika di kelas itu kan kita sudah beberapa kali latihan soal, ya kan? Sudah beberapa kali latihan soal, dan ternyata ketika kita latihan soal itu kita menemukan ada beberapa soal yang gagal kita kenali. Soalnya kenapa? Karena tidak ada kata kuncinya, sehingga kita tidak bisa mengenali soal tersebut. Nah, hari ini saya akan berikan sebuah cara bagaimana cara kita mengerjakan soal-soal yang tidak ada kata kuncinya, yang tidak bisa kita kenali. Bagaimana cara kita mengerjakan soal jenis tersebut? Bagaimana caranya? Nah, ikuti tutorial berikut ini. Baik, sekarang kita berikan contoh ya, soal-soal yang tidak ada kata kuncinya. Perhatikan nomor 25 ini. What did Newton discover with his theory of gravity? Nomor 25 ini, Mbak, tidak ada kata kuncinya karena depannya adalah what, belakangnya adalah gravity, tengah-tengah juga tidak ada kata yang menunjukkan kata kunci. Kata yang atau soal yang tidak ada kata kunci seperti ini, maka hukum asalnya kembali ke cara asal, yaitu kita harus tahu artinya satu persatu. Apa maksud nomor 25 ini? Hanya saja kan kita kesulitan mufrodat gitu ya. Maka di sini kami berikan tips gimana cara kita mengakali soal-soal yang tidak ada kata kuncinya sehingga gagal kita kenali. Kita nggak tahu ini soal apa, gitu kan? Gimana caranya? Maka caranya untuk soal-soal yang gagal kita kenali gara-gara tidak ada kata kuncinya, kita bisa coba menggunakan rumus why. Jadi kita menggunakan rumus why. Kita ikutkan dia di caranya why. Bagaimana cara why? Sambil dibuka bukunya ya. Gimana caranya kemarin? Dibuang why-nya, gitu kan? Karena di sini nggak pakai why tapi pakainya what, maka ya dibuang what-nya. Ini what-nya dibuang. Kemudian amati sisa soal. Apa bunyinya? Newton discover with his theory of gravity. Terus gimana? Cari di teks kalimat yang sama seperti sisa soal, atau kalau nggak ada yang sama cari yang mirip. Coba dicari, mana? Ada nggak? Ada di paragraf ke-3 ini. Nah, ini kan sama nih, mirip nih kan. Newton discover with his theory of gravity. Mana yang sama? Nah, ini his theory of gravity. Ini teori gravity. Newton discover. Sama ya? Jawaban di mana? Setelahnya. Berarti ini how the universe is held together. Berarti mana jawabannya? Jawabannya A. Bisa ya? Gitu ya. Jadi kita gunakan cara why.
Oke, lagi. Baik, lagi ya. Nomor 35. How do the bee obtain the nectar from flowers? Coba diamati 35 ini tidak ada kata kuncinya. Diawali how. How bukan kata kunci kan? Tidak ada kata kunci untuk soal how. Maka kita nggak tahu ini soal jenis apa. Tidak bisa kita kenali. Caranya gimana? Kayak tadi kita gunakan cara why. Di sini pakainya how, berarti kita anggap how-nya adalah why, kita buang how-nya. Sisanya apa? Do the bee obtain the nectar from flowers? Sekarang kita cari di teks. Ini teksnya. Coba diamati, mana di teks yang berbunyi apa tadi? The bee obtain the nectar from flowers. The bee obtain the nectar from flowers. Mana? Ini kan? Them itu the bee. Them bee obtain the nectar from flowers, ya kan? Them obtain the nectar from flowers. Mana jawabannya? Jawaban di dekatnya apa? Ini long proboscis. Ini long proboscis. Berarti yang mana jawabannya? Jawabannya yang D. By using their long proboscis. Bisa ya? Gunakan cara why. Baik, jadi kesimpulannya pada pertemuan hari ini adalah soal-soal yang gagal kita kenali karena tidak ada kata kunci, maka cara mengerjakannya adalah kita bisa mengerjakan dengan cara why. Dengan cara why. Tips why bisa kita gunakan untuk soal-soal yang gagal kita kenali karena tidak ada kata kunci. Begitu ya. Nanti setelah ini di grup saya berikan foto soal-soal. Silakan dicoba dikerjakan. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar boleh, di grup boleh, di WA juga silahkan. Begitu ya. Akhirnya selamat belajar dan semoga nanti ketika ujian UPK diberikan kelancaran. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.